Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang sudah saya review dengan judul Pemilihan Konsep E-commerce dan Bisnis Proses Re-engineering Penjualan Produk Olahan Kopi oleh saya Muhammad Rizal dengan NIM 1142132 Prodi Teknik Industri Angkatan 2021. Untuk pengantar, yaitu sebuah usaha apapun memerlukan adanya pemasaran yang baik. Tanpa pemasaran yang baik, tentu usaha tersebut tidak akan berjalan dengan baik pula. Kemajuan teknologi juga mengalami perkembangan yang pesat pula sejalan dengan kebutuhan manusia yang selalu menginginkan sesuatu atau hal yang dapat membantu kegiatannya baik untuk kehidupan sosial serta dalam membantu kegiatan sehari-hari seperti di dunia kerja. Dalam hal pemasaran tentu sekarang sangat berbeda dengan dahulu, di mana kita bisa saat ini teknik pemasaran konvensional bisa dilakukan secara online dengan berbagai keuntungan, antara lain kemudahan dari segi pengorganisasian proses bisnis dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, perluasan jangkauan bisnis serta kemudahan dalam berkomunikasi dengan customer. Dalam bisnis proses re-engineering tentunya membutuhkan konsep pemasaran yang baru, salah satunya yaitu dengan melalui e-commerce. E-commerce adalah kegiatan jual beli barang secara online yang terhubung di jaringan internet. Identifikasi kondisi usaha saat ini yaitu produk yang dihasilkan hanya berupa 3 jenis olahan. Jangkauan pasar nomor 2, jangkauan pasar dipasarkan di tempat dan di daerah sekitar. Untuk pendapatan laba 70%. 4, jumlah produksi yaitu 500 kg per bulan. Untuk sumber daya manusia yaitu 5 orang. Saat ini hasil olahan kopi hanya dijual di warung atau dijual secara eceran dan toko konvensional yang hanya dijual di daerah sekitar, sehingga jangkauan pemasarannya belum maksimal. Menentukan konsep e-commerce. Ada beberapa macam konsep e-commerce, yaitu nomor 1, business to business, yaitu transaksi bisnis antara pelaku bisnis dengan pelaku bisnis lainnya, dapat berupa kesepakatan spesifik yang mendukung kelancaran bisnis. Nomor 2 yaitu business to consumer, yaitu aktivitas yang dilakukan produsen kepada konsumen secara langsung. Konsep yang ketiga, consumer to consumer, yaitu aktivitas bisnis penjualan yang dilakukan oleh individu kepada individu lainnya. Konsep nomor 4, consumer to business. Consumer to business merupakan model bisnis di mana konsumen menciptakan dan membentuk nilai akan proses bisnis. Konsep yang kelima, business to government, yaitu merupakan turunan dari business to business. Perbedaannya, proses ini terjadi antara pelaku bisnis dan instansi pemerintah. Konsep yang keenam yaitu government to consumer, yaitu merupakan hubungan atau interaksi antara pemerintah dengan masyarakat. Konsumen, dalam hal ini masyarakat, dapat dengan mudah menjangkau pemerintah sehingga memperoleh kemudahan dalam pelayanan sehari-hari. Jika dilihat dari kondisi perusahaan di mana usaha ini menghasilkan produk dan tujuan utamanya adalah memperluas pasar dan meningkatkan laba, maka konsep yang sesuai adalah business to consumer. Perubahan BPR, Business Process Re-engineering. Dengan akan beralihnya metode pemasaran usaha produk penjualan kopi ini ke arah online, maka akan mengakibatkan perubahan proses bisnis, khususnya dalam bidang pemasaran. Proses ini tentu terkait dalam proses dari sistem penjualan yang meliputi input, proses, dan output.
Untuk input yaitu kegiatan pemasaran dilakukan sederhana dicatat dengan catatan sederhana dan manual. Yang dicatat adalah barang masuk dan keluar. Hal ini kurang efektif dalam pemasaran secara online, di mana dokumen yang digunakan tentu datanya tersimpan dalam sebuah database yang lengkap. Pembaruan data dilakukan secara tersistem sehingga mengurangi redundansi data. Proses dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa dengan adanya perubahan proses ini berpengaruh terhadap aktivitas dan penambahan departemen, bagian pengiriman, serta berubahnya metode pembayaran. Dari segi customer juga dimudahkan dalam proses pembelian karena tidak perlu datang ke toko untuk membeli produk tersebut. Output yaitu dari perubahan proses bisnis ini secara online, tentu outputnya akan berbeda dengan sistem konvensional, di mana data terkait penjualan atau pemasaran menjadi terintegrasi dengan data pelanggan, data persediaan, data pembayaran, data ekspedisi, dan data delivery. Kemudahan yang bisa diperoleh adalah kemudahan proses transaksi, pencarian informasi, pelaporan, serta efisiensi dari segi biaya dan waktu pemasaran secara jangka panjang dan berkelanjutan. Lanjut ke redesign proses bisnis. Proses bisnis untuk jualan produk olahan kopi di mana dengan konsep yang baru menggunakan konsep business to consumer. Maaf itu salah ketik. Maka akan menimbulkan perubahan yaitu pertamanya departemen dari perusahaan tersebut. Perubahan proses bisnis hanya pada departemen atau bagian penjualan yang berubah secara sistem online. Di sini terdapat proses bisnis penjualan versi lama yaitu pelanggan. Yang pertama, pelanggan melakukan pembelian. Lanjut di bagian penjualan menerima order. Selanjutnya mengecek ketersediaan barang. Jika ada, langsung membuat invoice penjualan. Jika tidak ada barang, yaitu menerima order dulu sampai barang tersedia, lalu melanjutkan membuat invoice penjualan. Setelah membuat invoice penjualan, maka bagian keuangan membuat nota penjualan. Ini proses bisnis penjualan versi online, yaitu yang pertama pelanggan order barang via online melalui e-commerce tadi. Selanjutnya pada sistem penjualan, pelanggan memilih produk dan melakukan pemesanan. Selanjutnya jika produk terpilih, terus untuk melakukan pembayaran via transfer atau virtual akun. Di bagian ekspedisi melakukan pengiriman barang dalam jumlah besar atau kecil sampai pengiriman sampai ke tangan pelanggan. Gitu. Kesimpulan dari berbagai konsep e-commerce yang ada untuk melakukan pemasaran produk olahan kopi yang sesuai adalah konsep business to consumer. Karena perusahaan ini memiliki produk untuk dipasarkan dan memproduksi sendiri. Kesimpulan kedua, perubahan proses bisnis hanya pada bagian pemasaran, di mana perubahan ini dikarenakan perusahaan ini memperluas pangsa pasar dan jangkauan pemasaran. Kesimpulan yang ketiga yaitu perubahan proses bisnis menunjukkan perubahan usaha ke arah yang lebih maju, di samping tujuan utamanya adalah untuk efisiensi biaya dan waktu serta tentunya dalam peningkatan laba atau keuntungan perusahaan tersebut.